Bulan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan yang lagi PDKT tapi gak jadian, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu walaupun hati kalian sedang gundah gulana. Selamat datang di Naini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film series yang sangat terkenal belakangan ini dan banyak diperbincangkan, apalagi kalau bukan Squid Game. Tanpa basa-basi panjang lebar, yuk kita simak ceritanya. Hiya hiya hiya. 라고 외친다. 그 순간 나는 Film diawali dengan memperlihatkan seorang duda bernama Gi-hun. Setelah dipecat dari beberapa pekerjaannya dan juga gagal menjalankan usahanya, akhirnya dia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua. Dengan pekerjaan seperti itu, tak jarang Gi-hun menjadi beban bagi ibunya. Karena itu juga dia bercerai dengan istrinya dan harus hidup terpisah dengan anaknya, yang kini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Dalam kondisi serba sulit, Gi-hun ingin memberikan hadiah untuk putrinya yang berulang tahun tepat di hari itu. Dirasa uangnya tidak cukup, Gi-hun memutuskan untuk mengambil ATM milik ibunya, walaupun sempat kesulitan untuk membuka PIN ATM-nya. Namun akhirnya Gi-hun berhasil membukanya. Setelah mengambil uangnya, Gi-hun malah pergi ke tempat judi. Beruntung dia berhasil memenangkan taruhannya dan mendapatkan banyak uang. Dirasa uangnya sudah banyak, Gi-hun mengabari putrinya dan membuat janji untuk bertemu. Belum selesai menelepon, tiba-tiba datang rentenir. Mengetahui hal itu, Gi-hun langsung lari untuk menghindar dari tagihan para rentenir. Namun sayang, biar tertangkap, Gi-hun mencoba untuk bernegosiasi dan berniat membayar separuh hutangnya dari uang hasil taruhannya hari ini. Namun setelah dicari, uangnya tidak ada. Setelah diingat-ingat, dia sempat menabrak seseorang saat kabur, dan dia yakin uangnya pasti diambil oleh orang itu. Sempat diancam karena tidak bisa membayar utangnya, Gi-hun terpaksa menandatangani surat penyerahan organ tubuh sebagai jaminan jika dia tidak bisa membayar hutangnya. Karena Gi-hun menanyakan tinta untuk cap jari, akhirnya rentenir memukul hidung Gi-hun sampai berdarah, dan darahnya dijadikan tinta alami. Karena semua uangnya sudah hilang, dia mencoba memberikan hadiah pada putrinya dengan hadiah dari Crane Machine, dan hanya bisa mengajak putrinya makan di tempat sederhana. Beruntung putrinya mengerti kondisi Gi-hun. Melihat keadaannya sekarang, Gi-hun sudah mulai putus asa dengan kehidupannya. Ditambah lagi hutangnya yang sudah menumpuk yang tidak sanggup dia bayar. Di tengah keputusasaannya itu, Gi-hun dihampiri seseorang yang dia kira misionaris. Namun setelah dijelaskan, ternyata pria itu mencoba memberikan penawaran sejumlah uang hanya dengan mengikuti sebuah permainan. Dia menjelaskan bahwa jika Gi-hun mengikuti permainan itu, dia akan berkesempatan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan berbagai alasan dan kesulitan hidupnya, Gi-hun memutuskan untuk mengikuti permainan yang ditawarkan. Setelah mendaftarkan diri, Gi-hun bersama beberapa orang lainnya dibawa menggunakan mobil. Untuk menjaga kerahasiaan tempat permainannya, Gi-hun dan yang lainnya pun terpaksa harus dibius. Setelah itu, semua alat komunikasi dan data diri mereka juga disita dan akan dikembalikan jika permainan sudah selesai. Setelah sadarkan diri, Gi-hun mendapatkan dirinya berada di sebuah tempat besar bersama ratusan peserta lainnya. Terdapat 456 peserta dalam ruangan tersebut. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lainnya. Di antaranya Ilnam, yaitu seorang kakek yang mengidap demensia. Teman masa kecil Gi-hun, yaitu Sang-woo, seorang warga negara asing bernama Ali. Dia juga sempat berselisih paham dengan seorang preman yaitu Dae-soo, dan gadis yang mengambil uangnya di tempat judi tempo lalu bernama Se-byok. Saat sedang terjadi keributan karena pertengkaran Gi-hun dan Dae-soo, para panitia datang ke ruangan tersebut dengan menggunakan pakaian tertutup dan memakai topeng. Mereka menjelaskan itu semua dilakukan demi menjaga kerahasiaan identitas mereka dan demi keadilan dalam permainan nanti. Panitia langsung menjelaskan permainan yang akan peserta mainkan dan beberapa aturan yang harus dipatuhi. Ada 6 permainan yang akan dimainkan selama 6 hari ke depan. Permainannya sendiri tidak mereka jelaskan, sedangkan untuk aturannya cukup sederhana, yaitu para peserta tidak bisa berhenti di tengah permainan.
Bagi yang menolak bermain akan dieliminasi, dan permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain menyetujui untuk berhenti. Bagi yang ingin mundur juga dipersilahkan sebelum permainan dimulai, sedangkan mereka yang setuju ikut bermain diarahkan ke tempat permainan. Permainan pertama yang akan mereka mainkan bernama lampu merah, lampu hijau. Peserta diharuskan sampai ke sisi seberang dalam waktu 5 menit. Mereka diperbolehkan bergerak hanya saat robot boneka penjaga mengatakan lampu hijau, dan berhenti saat boneka itu berkata lampu merah. Bagi peserta yang masih bergerak saat lampu merah akan dieliminasi. Terdengar seperti aturan biasa, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Bagi yang kalah, mereka bukan hanya tereliminasi dari permainan, tapi mereka juga tereliminasi dari dunia alias innalillahi. Awalnya mereka tidak berpikir sejauh itu, namun saat salah satu peserta kalah, peserta tersebut langsung tersungkur. Dia mati tertembak. Melihat itu, semua peserta kaget dan langsung berhamburan melarikan diri, dan kontan saja senjata yang sudah dipasang di seluruh sudut ruangan menembaki mereka yang bergerak hingga banyak peserta yang mati saat itu juga. Gi-hun dan beberapa peserta yang tersisa mau tidak mau harus menyelesaikan permainan ini sampai selesai, walaupun dengan kengerian yang mereka saksikan. Mereka harus tetap konsentrasi agar bisa sampai ke seberang ruangan sebelum waktunya habis. Setelah mulai terbiasa dengan permainan tersebut, beberapa peserta bisa sampai ke ujung garis menyelesaikan permainannya. Sedangkan Gi-hun yang masih berada di tengah permainan bertekad untuk ke ujung sebelum waktunya habis. Saat akan berlari, dia terpleset dan hampir terjatuh. Beruntung Ali yang berada di belakangnya berhasil menjangkaunya dan menyelamatkannya, sehingga mereka bisa selamat dan lolos dari permainan tersebut. Waktu yang ditentukan pun habis. Sayangnya bagi peserta yang masih di tengah permainan, mereka dinyatakan kalah dan harus dieliminasi. Mereka pun harus mati ditembak satu persatu. Setelah semua pemain sampai ke seberang ruangan, permainan pun selesai. Setelah permainan selesai, para peserta kembali dikumpulkan di ruangan awal. Dari 456 peserta, kini hanya tinggal tersisa 201 peserta. Setelah mengalami kejadian di permainan pertama, para peserta yang tersisa merasa ketakutan dan mulai melakukan protes. Bahkan mereka berniat melakukan voting untuk menghentikan permainan berikutnya. Namun sebelum melakukan voting, panitia memberitahukan bahwa uang hadiah yang terkumpul sampai saat ini menyentuh 20 miliar won. Melihat itu, para peserta jadi terbagi dua dan mulai bimbang antara mau melanjutkan permainannya dengan resiko mati atau pulang dengan tangan kosong dan terus dalam ancaman para rentenir. Tapi setelah voting, hasilnya mayoritas suara memilih berhenti dari permainan tersebut dan akhirnya mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Setelah keluar dari permainan tanpa membuang waktu lagi, Gi-hun langsung melaporkan apa yang dialaminya ke polisi dan menceritakan semua tentang adanya permainan sadis. Polisi yang mendengarkan ceritanya menganggap Gi-hun hanya main-main. Kemudian Gi-hun memberikan kartu nama yang dia dapat di awal saat sebelum dia mengikuti permainan tersebut. Polisi pun mencoba untuk menghubungi nomor telepon di kartu namanya. Namun setelah tersambung, yang menjawabnya hanya seorang wanita biasa. Mengetahui itu, polisi jadi marah dan mengusir Gi-hun. Bersamaan dengan itu, seorang polisi bernama Junho juga datang ke kantor polisi tersebut. Ketika dia melihat kartu nama yang Gi-hun bawa, entah kenapa dia terlihat tidak asing dengan benda itu. Bahkan dia sempat mencari tahu tentang keberadaan Gi-hun. Tampaknya Junho mencurigai sesuatu tentang kartu nama tersebut. Saat itu, Junho tengah dalam misi mencari kakaknya yang telah lama hilang. Ketika dia mencari informasi di apartemen kakaknya dulu, di sana Junho menemukan kartu nama yang sama seperti milik Gi-hun. Dia semakin yakin bahwa kakaknya menghilang akibat mengikuti permainan tersebut. Sedangkan Gi-hun yang baru sampai ke rumah kebingungan mencari ibunya. Kemudian dia mendapati kabar bahwa ibunya ada di rumah sakit. Ternyata ibunya menderita diabetes akut dan harus segera dioperasi. Jika tidak, kemungkinan besar kaki ibunya harus segera diamputasi. Namun ibunya masih memilih untuk meninggalkan rumah sakit karena tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatannya. Melihat itu, Gi-hun terlihat sedih dan merasa tidak berguna, bahkan untuk ibunya sendiri. Karena keputusasaannya, dia mencoba untuk meminjam uang pada temannya, namun ditolak.
Bahkan dia memberanikan diri datang ke rumah mantan istrinya untuk meminjam uang, namun juga ditolak. Sebenarnya suami mantan istrinya sempat memberi Gi-hun uang, namun dengan syarat Gi-hun harus menjauhi putrinya. Kontan saja membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar pria itu. Setelah sejauh ini hidup di luar, orang-orang yang sebelumnya ikut dalam permainan mulai sadar bahwa kehidupan di luar jauh lebih menyiksa. Mereka akan tetap mendapat ancaman dan tekanan hidup yang lebih berat. Melihat semua kenyataan hidup yang semakin memburuk, tidak ada jalan keluar lain, Gi-hun dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke tempat permainan, berharap mendapatkan uang yang akan melepaskannya dari semua masalah hidup yang selama ini menjerat mereka. Setelah semua memutuskan untuk kembali, satu persatu peserta mulai dijemput dengan mobil. Sama seperti saat mereka ikut serta, gas tidur pun mulai disemprotkan, dan satu persatu peserta pun mulai tak sadarkan diri. Namun salah satu peserta bisa menyiasati gas itu, dan tetap sadar. Di sisi lain, Junho yang sedang menyelidiki kasus ini ternyata diam-diam mengikuti mobil yang membawa para peserta, berniat untuk mencari kakaknya dan mengungkap kebenaran tentang permainan itu.